Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang menyimak ekstensif. Nah, tentu saja Anda sudah memahami dan mempelajari juga tentang jenis-jenis menyimak ya. Salah satunya adalah jenisnya menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Nah, hari ini kita akan menjelaskan ataupun kita akan membahas bersama-sama ya tentang menyimak ekstensif. Ada yang sudah paham ataupun yang sudah biasa menyimak ekstensif? Ada? Sebetulnya saudara setiap hari Anda itu ya selalu menyimak ekstensif ya. Dan pekerjaan Anda memang banyak menyimak daripada membaca. Saya yakin itu ya. Nah, jadi pada dasarnya menyimak dan membaca itu sama-sama bersifat reseptif, sama-sama untuk menerima pesan ya, menerima informasi. Kalau menyimak itu kita dapat informasinya dari lawan bicara kita, itu dari si pembicara ataupun dari bunyi bahasa yang berasal dari tape recorder ataupun dari radio, televisi ya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita membaca berarti informasi itu kita peroleh dari ya teks yang kita baca atau dari penulis yang disampaikannya dalam sebuah buku ataupun dalam sebuah teks bacaan ya. Nah, saudara, menyimak ini tentunya akan bermanfaat bagi saudara ya, termasuk bagi calon siswa Anda nantinya karena Anda sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia, tentu saja jenis-jenis menyimak ini harus Anda kuasai, apalagi jenis menyimak yaitu menyimak ekstensif dan juga mudah-mudahan besok kita lanjutkan dengan menyimak intensif karena perkuliahan kita dalam satu minggunya 2 kali pertemuan ya, yaitu ya 2 kali tatap muka karena 4 SKS, benar ya. Baik, saudara, kita lanjutkan. Saya akan memberikan tayangan tentang menyimak ekstensif pada Anda agar perkuliahan ini bisa mudah dipahami ya. Ya, bentar. Jadi menyimak itu tentu saja akan memudahkan kita untuk ya mendapatkan skemata yang selain kita peroleh dari membaca. Sehingga kalau kita banyak-banyak menyimak, tentu saja skemata kita juga akan semakin bertambah. Wawasan kita tentunya akan semakin bertambah ya. Pengalaman kita juga akan semakin bertambah karena dengan menyimak tadi kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang informasi itu kita jadikan sebagai skemata kita. Skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, sama dengan membaca ya. Ya, saudara, yang akan kita bahas ini tentang menyimak ekstensif. Ini untuk pada perkuliahan pada hari ini fokus kita membahas tentang menyimak ekstensif. Ayo sekali lagi, ada yang ingin menyampaikan apa yang maksud dengan menyimak ekstensif? Ada? Baik. Saudara, menyimak ekstensif itu sebetulnya adalah kegiatan menyimak yang tidak memerlukan perhatian ataupun ketentuan dan ketelitian sehingga menyimak itu hanya memahami seluruh secara garis besarnya saja. Jadi menyimaknya secara umum ya, tidak perlu secara detail yang kita simak. Karena menyimak ekstensif itu sebetulnya memang menyimaknya tidak perlu adanya ketelitian dan juga tidak perlu melakukan perhatian yang terlalu mendalam. Bisa jadi menyimaknya sepintas lalu saja, bisa jadi menyimaknya ya hanya sekedar menyimak misalnya ya, dan lain sebagainya. Saudara,
Adapun jenis-jenis menyimak ekstensif itu adalah yang pertama, itu adalah menyimak sosial. Nah, menyimak sosial ini sebetulnya dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial ya, termasuk Anda sering kan menyimak sosial ini. Misalnya Anda berada di pasar, di terminal, kemudian di stasiun ya, termasuk Anda berada di kantor pos dan lain sebagainya. Nah, tentu saja Anda akan menyimak berbagai hal yang ada di sana. Nah, kemudian saudara, kegiatan menyimak ini sebetulnya lebih menekankan pada faktor status sosialnya. Nah, biasanya unsur sopan santun juga di sana diperhatikan dan tingkatan dalam masyarakatnya juga diperhatikan. Misalnya seorang anak Jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun tentunya ya. Nah, meskipun hanya yang disimaknya itu tidak terlalu mendetail ya, tidak terlalu mendalam. Kemudian yang kedua, menyimak sekunder. Saudara, menyimak sekunder ini adalah menyimak yang secara kebetulan. Jadi ketika Anda mendengar seorang misalnya pembelajar sedang membaca di kamar, seseorang anak ya, yang sedang belajar di kamar, adik Anda mungkin ponakannya, ia juga dapat mendengarkan percakapan orang lain ya. Misalnya itu suara siaran radio, suara televisi dan sebagainya. Termasuk Anda juga saya kira ketika Anda sedang membaca, Anda menyimak juga ini suara siaran radio ataupun suara televisi ya. Biasakan seperti itu, termasuk saya juga terkadang ketika saya sedang ya membaca, saya juga ya menyimak tentang berita yang ada di televisi misalnya. Nah, seperti itu. Itulah sebetulnya menyimak sekunder. Kemudian yang berikutnya menyimak estetik. Saudara, menyimak estetik ini juga merupakan jenis menyimak ekstensif ya. Nah, menyimak estetika ini sering kita sebut dengan menyimak apresiatif. Karena menyimak apresiatif ini sebetulnya itu kita menyimak yang bisa kita apresiasikan terhadap hasil karya sastra misalnya ya. Nah, saudara, menyimak estetika ini sebetulnya ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu, menikmati, menghayati hasil karya sastra misalnya ya. Ya salah satu contoh menyimak pembacaan puisi. Anda juga sebetulnya bisa menyimak rekaman drama, menyimak cerita ya, menyimak syair lagu, dan sebagainya. Banyak yang bisa Anda simak, karena estetis ini kan memiliki nilai keindahan. Ya. Nah, kemudian saudara, berikutnya jenis menyimak ekstensif ini adalah menyimak pasif. Saudara, menyimak pasif itu ialah menyimak suatu bahasan yang tentu saja kita lakukan tanpa upaya sadar. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, biasanya seseorang itu mendengarkan bahasa daerah. Nah, setelah itu dalam masa 2 atau 3 tahun, ia sebetulnya sudah mahir memahami pesan dalam bahasa daerah tersebut. Namun, tidak bisa untuk melafalkan secara lisan ya. Dia hanya mengerti maksudnya. Nah, inilah sebetulnya menyimak pasif itu. Sehingga nanti lama-kelamaan apa yang disampaikan itu paham. Misalnya saya istri itu berasal dari keluarga Jawa ya. Nah, sementara saya Bangka, keluarga dari Bangka. Nah, ini ketika saya berada di tengah-tengah keluarga istri, saya menyimak mereka menggunakan bahasa Jawa, tentu saja lama-kelamaan saya juga ya paham dengan bahasa Jawa, meskipun saya tidak bisa berbicara dengan bahasa Jawa secara aktif, tapi saya bisa secara pasif, yaitu menyimak dan memahami apa yang mereka sampaikan. Ya, seperti itu ya, paham ya. Kemudian saudara, saya kira menyimak ekstensif ini memang sering kita lakukan dan bahkan setiap hari, karena menyimak ekstensif ini memang sekedar menyimak, tidak detail dan tidak terlalu kita fokuskan di dalam menyimaknya,
kita biasanya menyimak secara keseluruhan ataupun menyimak hal penting saja yang kita butuhkan, begitu ya. Nah, saudara, saya kira untuk pada kesempatan ini cukup sekian apa yang kita bahas. Mudah-mudahan bisa Anda pahami ya. Oleh sebab itu, saya minta Anda untuk membuat sebuah rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang menyimak ekstensif. Ya, oleh sebab itu, saudara, setelah Anda menyelesaikan tugas tersebut, silakan dikirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Kemudian Anda pun silakan untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan menyimak ekstensif. Anda juga boleh membuka internet, karena di sana banyak sekali informasi yang Anda bisa dapatkan sehubungan dengan menyimak ekstensif, bisa jadi sebagai tambahan rujukan ataupun referensi Anda ya. Saya kira demikian saudara, yakinlah Anda pasti bisa lakukan praktiknya ya, silakan dipraktikkan menyimak ekstensif ini. Anda bisa menyimak lagu-lagu ya, menyimak puisi misalnya, atau menyimak radio, televisi, silakan saja. Mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini sangat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.